Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ranisa Junita, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi lingkaran dan garis singgung, serta pengaplikasian GeoGebra dengan objek mesin jahit. Di sini, saya Vinkan Cynthia Elfridam dengan NIM A1C224036 akan menjelasi materi pertama sebagai pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan lingkaran. Jadi, persamaan lingkaran merupakan suatu yang menggambarkan semua titik yang jaraknya sama dari pusat lingkaran. Nah, di sini terdapat persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Ini adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jika pusat lingkaran berada di A, B dan jari-jarinya R, maka persamaannya tadi adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, apabila lingkaran dengan pusat di 0,0, maka bentuknya lebih sederhana, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenalkan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Nah, konsep lingkaran ini tidak hanya ada di kertas ya teman-teman, tetapi banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, terdapat roda kendaraan, jam dinding, atau roda pada mesin jahit. Nah, pada mesin jahit, roda besar dan kecil bisa dimodelkan sebagai lingkaran nih. Hubungan antara keduanya melalui sabuk atau benang ini merupakan contoh nyata dari penerapan garis singgung lingkaran. Nah, pada mesin jahit tersendiri terdapat dua roda nih, yaitu roda besar dan roda kecil. Jika kita amati dari gambarnya, ini membentuk keduanya bisa dimodelkan sebagai lingkaran. Kedua roda ini tuh dihubungkan oleh sabuk karet atau tali penggerak. Nah, sabuk inilah yang dalam matematikanya dimodelkan sebagai garis singgung. Terdapat pula ada dua kemungkinan. Nah, jika sabuknya berada di bagian luar roda, maka terbentuk garis singgung di luar. Nah, jika sabuk berada di antara kedua roda dan menyilang, maka terbentuk garis singgung dalam. Nah, sabuk ini mungkin bisa kita kenal sebagai benangnya ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung. Nah, di sini terdapat 3 cara nih. Yang pertama itu ada jika sudut kemiringan atau gradiennya diketahui. Yang kedua, jika gradien garisnya diketahui. Dan yang ketiga, jika melalui titik luar di lingkaran, yaitu titik X1 dan X1, Y1. Nah, cara pertama yaitu jika sudut kemiringan atau gradiennya diketahui. Kita dapat menggunakan rumus persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus minus akar dari R kuadrat ditambah 1 tambah M kuadrat. Nah, ini nih cocok jika kita menggunakan garis singgung sejajar, garisnya tertentu. Yang kedua ada jika gradien garis diketahui, bentuk umum persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jadi kita substitusi ke persamaan lingkaran untuk menentukan nilai C-nya. Yang kedua ada jika gradien garis diketahui, bentuk umum persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jadi kita substitusi ke persamaan lingkaran untuk menentukan nilai C-nya. Yang ketiga, jika melalui titik di luar lingkaran, yaitu titik X1, Y1, maka rumus garis singgungnya adalah X dikurang A dikali X1 kurang A, lalu ditambah Y kurang B,
dikalikan dengan Y1 kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, titik X1 dan Y1 ini harus berada di luar lingkaran ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah ilustrasi dari garis singgung luar dua lingkaran pada mesin jahit. Nah, ini apabila kita analisiskan terdapat dua buah lingkaran, ada lingkaran besar dengan warna biru serta lingkaran kecil dengan warna hijau. Terdapat pula ini garis putus-putus berwarna merah. Nah, di sini saya akan menjelaskan lingkaran biru itu merupakan roda besar mesin jahit yang pusatnya adalah O.1 dengan jari-jarinya R1 bernilai 10 cm. Kedua, ada lingkaran hijau merupakan roda kecil penggerak yang berpusat pada O2 dengan jari-jari R2-nya itu bernilai 3 cm. Kemudian nih terdapat garis merah putus-putus atau sabuk mesin jahitnya yang berfungsi sebagai garis singgung luar. Mungkin bisa kita simpelkan sabuk ini merupakan benang dari mesin jahitnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Nah, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudari Pinkan. Saya Oktaviani dengan NIM 054 akan menjelaskan tentang jarak titik ke titik. Nah, jarak titik ke titik itu biasanya disebut dengan jari-jari atau radius lingkaran. Nah, jari-jari itu sendiri adalah ukuran jarak yang konstan dan selalu sama dari titik ke titik, pusat ke setiap titik yang berada pada keliling lingkaran tersebut. Pada jarak titik ke titik, jika ditanya jarak titik luar P ke titik pusat O, itu rumusnya yaitu PO sama dengan akar dari X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat. Nah, jika ditanya jarak titik P ke titik singgung T, menggunakan rumus PT sama dengan akar dari PO kuadrat dikurang R kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang titik pusat. Nah, titik pusat itu apa sih? Titik pusat pada lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran, di mana semua titik pada keliling lingkaran berjarak sama dengan titik pusat tersebut. Titik pusat ini memiliki rumus yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, seperti yang telah dibahas oleh pemateri pertama, saudari Pinkan, jadi kami mengambil benda yaitu mesin jahit yang dimana untuk jari-jari pertamanya itu adalah 15 dan jari-jari yang kedua adalah 6,5. Nah, dari jari-jari yang kita dapatkan tadi, kita gunakan rumus titik pusat untuk mencari titik pusat lingkaran di lingkaran 1 dan lingkaran 2. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat GeoGebra garis singgung dua lingkaran. Jadi di sini kami mengambil benda mesin jahit yang mana lingkaran pertama atau lingkaran besar itu kita buat berada titik pusatnya itu di 0,0. Lalu kita buat lingkaran dengan jari-jari, kita tekan titik pusatnya tadi, jari-jari lingkaran besarnya itu 15. Setelah itu kita buat titik yang mana ini titik pusat dari lingkaran kedua yaitu 0,55 karena jarak dari titik pusatnya itu 55. Nah, jadi didapatlah ini titik pusat lingkaran kedua atau lingkaran yang kecil. Lalu kita buat lingkaran lagi. Nah, untuk lingkaran kecil ini jari-jarinya itu 6,5. Kita masukkan 6,5. Lalu kita
buat ruas garis di antara dua titik pusat tadi, yang A dengan yang B. Lalu kita buat titik tengah dari titik pusat tersebut, titik tengah dari garis titik pusat itu. Setelah itu kita buat lingkaran yang bertitik pusat di titik C ini. Lalu jari-jarinya yaitu berjari-jari yang dari C ke B dan C ke A, yaitu berarti 55 dibagi 2 menjadi 27,5. Nah, lalu kita perlu lagi lingkaran bantu untuk di lingkaran yang A atau yang besar, yaitu yang mana titik pusatnya sama di A. Lalu untuk jari-jarinya itu adalah jari-jari lingkaran besar dikurangi dengan jari-jari lingkaran kecil, jadi dapatnya 8,5. Oke. Setelah itu baru kita tarik garis sinar di sini biar lebih ini mudah. Kita buat perpotongan objek dulu antara lingkaran yang besar ini dengan lingkaran bantu tadi. Nah, setelah itu baru kita buat sinar melalui dua titik, yaitu titik A ini ke titik E, lalu dari titik A ke titik D. Nah, lalu kita buat lagi di sini perpotongan dua objek antara garis ini, garis G, dengan lingkaran ini, lalu garis yang satunya lagi ke lingkaran yang besar, lingkaran A. Nah, kita dapat nih titik F, titik E, D, dan G. Lalu kita buatlah jangka di sini, yang mana kita tekan dulu di titik E, lalu kita tekan ke titik B, lalu kita tarik sampai ke titik F. Kita tekan di titik F. Lalu satunya gitu juga, jadi dia dari titik D kita tekan ke titik B, lalu kita tarik sampai ke titik G. Nah, setelah itu kita buat lagi perpotongan dua objek antara lingkaran yang besar yang satu ini ke lingkaran kecil, lalu lingkaran besar yang ini ke lingkaran yang kecil lagi. Nah, di sini kita peroleh titik H sama titik K ini kan juga. Nah, jadi kita buat lagi sinar melalui dua titik. Nah, itu dari titik F ke titik H, lalu dari titik G ke titik K. Nah, lalu kita sembunyikan objek yang lain ini, yang objek-objek bantu tadi. Nah, dari sini maka kita sudah bisa memperoleh bahwa garis singgungnya itu garis ini, garis J dan garis I ini. Itu garis yang bersinggungan dan menyinggung dua lingkaran. Nah, lalu kalau untuk sudut inklinasinya itu bisa dengan cara kita buat garis di sini. Kita buat garis yaitu Y sama dengan, kita misalkan 25. Nah, setelah itu kita udah dapat ini garis Y sama dengan 25. Nah, sudut inklinasinya itu yaitu dari garis ini ke garis singgung yang pertama yaitu yang I, lalu dari garis yang kita buat tadi ke garis yang J. Nah, kenapa ini? Karena kan sudut inklinasi itu sudut antara garis X ke garis singgungnya. Nah, di sini kan walaupun garis X-nya di bawah nih, kita buat ke atas pun itu bakalan sama dengan garis singgung yang garis singgung ini kalau dilurusin. Jadi didapatlah sudut inklinasinya 98,89 dan 81,11.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat GeoGebra garis singgung dua lingkaran. Jadi di sini kami mengambil benda mesin jahit yang mana eh, lingkaran pertama atau lingkaran besar itu kita buat berada titik pusatnya itu di 0,0. Lalu kita buat lingkaran dengan jari-jari. Baiklah, saya Naila Ramadhani dengan NIM 072 akan menjelaskan pembuktian yang diperoleh dari eh, pembuktian angka-angka yang diperoleh dari GeoGebra. Simak penjelasannya ya. Ini pas. Nah, jadi di sini ada GeoGebra. GeoGebra ini representasi dari sebuah mesin jahit. Nah, yang ini lingkaran A, yang ini lingkaran B. Ini sumbu Y, yang dari sini ini sumbu X. Nah, di sini ada titik sumbu Y 0,0. Nih, 0,0-nya di sini. Lingkaran A, 15. Nah, itu lingkaran A. Lingkaran A ini memiliki jari-jari sebesar 15 nih, dari titik pusat ini ke sini. Sini. Ini jari-jarinya 15. Dan ada persamaan X2 ditambah yang kuadrat, X kuadrat ditambah yang kuadrat sama dengan 225. Dari mana sih dapatnya? Nah, jadi di sini udah ada pembuktiannya. Lingkaran besar atau dilambangkan dengan L1, pusat A-nya 0,0, titik pada keliling lingkaran. Nah, gunakan persamaan R kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. R2 kuadrat. R kuadrat sama dengan negatif 14,82 dikurang 0 kuadrat ditambah 2,32 dikurang 0 kuadrat. R kuadrat sama dengan negatif 14,82 kuadrat ditambah 2,32 kuadrat. R sama dengan akar dari 219,6324 ditambah 5,3824. Sehingga R sama dengan akar dari 225,0148. Nah, itu hasilnya dibulatkan menjadi 15. Kemudian B sama dengan 0,55. Ini lingkaran B, dia berada di titik 0,55. Sini, di pusatnya. Nah, lingkaran B 6,5. Dengan persamaan X kuadrat ditambah Y dikurang 55 kuadrat sama dengan 42,25. Nah, dari mana sih persamaan itu asalnya? Nah, lingkaran kecil atau dilambangkan dengan L2 dengan pusat 0,55 titik pada lingkaran. Nah, yaitu L kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Sama seperti rumus sebelumnya ya. Tinggal dimasukkan saja angka titik koordinatnya ini ke dalam persamaan sehingga menghasilkan 6,5. Nah, terus persamaan yang X kuadrat tambah Y dikurang 55 kuadrat sama dengan 42,5 ini menggunakan persamaan ini. Nih, R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. Nah, R kuadratnya kan sudah kita cari. Tadi hasilnya 6,5. Masukkanlah ke dalam persamaan ini menjadi 6,5 kuadrat sama dengan X dikurang A ditambah Y dikurang 55 kuadrat. Sehingga menghasilkan 42,25 sama dengan X kuadrat ditambah Y dikurang 55 kuadrat. Sama kan persamaannya? Kemudian, ruas garis AB sama dengan 55. Nah, ini itu jarak dari titik pusat lingkaran A dan titik pusat lingkaran B, atau ruas garis AB. Menggunakan persamaan sama seperti sebelumnya, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, masukkanlah rumusnya itu sehingga menghasilkan 50. Kemudian titik tengah. Titik tengah ini maksudnya titik tengah ruas garis AB tadi, titik tengahnya di mana?
Jadi tuh rumusnya kita bagi dua saja. Jadi setengah, satu atau satu per dua dikalikan dengan luas garis AB, yaitu satu per dua dikali 55 sama dengan 20,5. Nah, lingkaran C 27,5. Sama seperti sebelumnya, menggunakan persamaan R kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat. R kuadratnya itu nilai titik tengah tadi, yaitu 27,5. Kemudian dimasukkanlah nilai A dan nilai B-nya, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, sama kan persamaannya? Yang lingkaran A ini sama seperti lingkaran C, pembuktiannya. Nah, kemudian ada sudut. Sudut garis singgung membentuk alfa sama dengan 98,89 derajat. Nah, yang ini. Jadi, sudut ini terbentuk dari ditariknya sebuah garis. Ini sebuah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nih, ada alfa sama dengan 98,89 derajat dan ada beta sama dengan 81,11 derajat. Bentuknya seperti ini. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pembuktian dari GeoGebra. Semoga bermanfaat.